Haleluya, shalom adik-adik, selamat hari Sabtu. Kita berkumpul lagi untuk beribadah di ibadah anak kita setiap Sabtu sore. Kita join secara online untuk muji membesarkan nama Tuhan, nari-nari buat Tuhan, dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan siapkan hati kita mau serius. Kita udah gak bercanda-bercanda lagi. Kak Joshua ajak kita semua bangkit berdiri dimanapun adik-adik berada. Kalau bisa berdiri, kita berdiri. Kalau misalnya mungkin lagi sambil di mana gitu ya, mungkin sambil di jalan atau gimana, nggak apa-apa. Tapi yang bisa, yuk kita berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau menghadap Tuhan. Kita mau nyanyikan satu lagu, nyanyi Haleluya. Yang belum tahu lagunya, kita sama-sama belajar. Ada liriknya di bawah. Kalau misalnya udah tahu, kita bisa nyanyi bareng-bareng, sungguh-sungguh, tutup mata, lipat tangan, dan berusaha menyanyi dengan baik, menyembahkan Tuhan Yesus. Bapakku datang menyembah di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, bakal sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku udah bisa lagunya, kita menyanyikan dengan sungguh-sungguh, kita menyanyikan pujian ini untuk nama Tuhan. Tak usah ku takut, bakal sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya,
ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Yang berada, angkat tangan yang ready, nyanyikan. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa buatanmu. Di hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Puji-pujian. Haleluya, haleluya Tuhan Yesus, Kau baik Tuhan. Kau luar biasa Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Mari kita bersatu dalam doa. Selamat sore Bapak, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Engkau mengumpulkan kami semua di sini untuk kami para adik-adik sekolah minggu untuk beribadah, dibesarkan namamu ya Tuhan. Dan Engkau berkati ibadah kami dari awal hingga akhir, berkati perangkat yang kami gunakan, HP, gadget, TV, semua ya Tuhan yang kami gunakan untuk menonton ibadah ini, untuk kami menikmati ibadah ini. Berkati, sertai Tuhan Yesus, berikan koneksi internet yang baik, sertai dari awal hingga akhir, berikan kami juga hati yang fokus, mata yang fokus, tertuju pada puji-pujian, penyembahan firman Tuhan yang akan kami dengar semua. Dan Kau berkati, sehingga kami bisa menikmati, kami bisa merasakan hadirat Tuhan, kami bisa hadir dimanapun kami berada, kami bisa menikmati berkat persekutuan dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, segala hal yang bukan berasal daripadamu, kami usir, kami hancurkan semua dalam nama Tuhan Yesus, dan kami buka ibadah kami dalam namamu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sudah siap untuk memuji nama Tuhan? Haleluya, sudah pada jawab di ruangannya masing-masing, di rumahnya masing-masing, lokasinya masing-masing. Untuk itu langsung saja, Kak Joso aja kita nyanyi lagu yang pertama, Dalam Nama Yesus. Digerakkan ya. Jempolnya semua. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Sekali kita nyanyikan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama siapa? Yes, dalam nama Yesus, iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus, siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus, ada kemenangan. Yes, kita percaya nama Tuhan Yesus berkuasa. Jadi adik-adik, kita mau doakan, kita mau berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan. Dalam nama siapa?
Yes. Iblis dikalahkan dalam nama Tuhan Yesus. Siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Bagi Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya di dalam nama Tuhan Yesus, apapun permasalahan adik-adik, mungkin adik-adik lagi bingung ngerjain tugas, adik-adik mungkin lagi siapin untuk ujian, atau mungkin adik-adik lagi sedih karena berantem atau disakitin sama teman-temannya. Kita percaya, kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita pasti akan mendapatkan kemenangan. Selanjutnya kita akan menyanyikan satu pujian lagi yang berkata, dalamnya hatiku jadikanlah. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Dalamnya hatiku jadikanlah, selalu bersinar terus. Oh Yesus, berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 amin, amin, haleluya, 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 amin, amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa dari Tuhan Yesus, kalau misalnya ada lagi sedih, ada lagi membutuhkan sukacita dari Tuhan, ada tinggal minta, ada tinggal berdoa kepada Tuhan Yesus, biar Tuhan Yesus berikan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang terus bersinar, hati yang mungkin adik-adik suka marah-marah, atau adik-adik suka ngomong yang nggak baik sama teman-temannya. Kita berdoa sama-sama supaya Tuhan Yesus memberikan hati sama seperti Tuhan Yesus yang selalu menyinari, yang bisa menjadi berkat bagi teman-teman adik-adik, bagi papa, mama, kakak, adik semua, dan kembali semua untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau angkat satu pujian penyembahan yang berkata, ku mau cinta Tuhan Yesus selamanya, meskipun permasalahan, meskipun kesibukan, apapun yang adik-adik sedang hadapi, kakak sedang hadapi, kita belajar, kita mencintai Tuhan Yesus selama-lamanya. Yuk, kita nyanyikan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Nyanyikan lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti
dalam hidupku. Ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Pakailah sesuai dengan rencana. Haleluya. Yuk kita mau tutup matanya, kita mau lipat tangan, kita mau berdoa untuk memberikan firman Tuhan. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari awal hingga saat ini ya Tuhan. Sudah memuji, menyembah nama Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkati, akan mengajari kami, berikan hikmat, bijaksana daripada-Mu, berikan Roh Kudus-Mu, sehingga setiap firman yang disampaikan bisa kami mengerti, bisa bertanam, berakar dan berbuah dalam hidup kami. Apa yang ingin Kau sampaikan kepada kami, dan Kau sampaikan dengan baik, dan biarlah semuanya itu kemuliaan nama-Mu, semuanya itu bisa kami gunakan, kami lakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi sama Kak Ludi. Puji Tuhan, kita masih boleh sehat. Nah, ini waktunya kita mau sama-sama dengerin firman Tuhan. Kita mau sama-sama dengar suaranya Tuhan. Oke, adik-adik udah siapkan Alkitabnya? Catatannya kalau mau dicatat. Oke, hari ini kakak mau cerita tentang betapa dahsyatnya pemeliharaan Tuhan Yesus atas umatnya. Siapa sih umatnya? Dalam Alkitab bilangnya umat Israel. Tapi pada kenyataannya kita juga termasuk Israel rohani. Jadi Tuhan, bentuk pemeliharaan Tuhan Yesus terhadap kita anak-anaknya yang sangat dikasihi sama Tuhan Yesus. Oke, kita mau sama-sama buka. Udah ketemu Alkitabnya? Dan disiapkan ya. Kita mau sama-sama baca di Keluaran 16. Keluaran 16 ada. Kakak pakai kacamata dulu biar keren. Tada! Oke, judulnya adalah Mana Sabat. Oke, kita mau, ini ayatnya panjang.
Ayat 1 sampai ayat 1 sampai 35. Banyak ya? Baca nggak apa-apa? Oke, kita mau baca ya, kakak bacain. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaat Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai. Pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaat Israel kepada Musa dan Harun dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang, sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaat ini dengan kelaparan. Marah-marah bangsa Israelnya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari, supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan mendapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apalah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami. Lalu lagi kata Musa, jika memang Tuhan yang memberi kamu makan daging pada waktu petang dan makan roti sampai kenyang pada waktu pagi, karena Tuhan telah mendengar sungut-sungutmu yang kamu sungut-sungutkan kepadanya, apalah kami ini? Bukan kepada kami sungut-sungutmu itu, tetapi kepada Tuhan. Kata Musa kepada Harun, katakanlah kepada segenap jemaat Israel, marilah dekat ke hadapan Tuhan, sebab Ia telah mendengar sungut-sungutmu. Dan sedang Harun berbicara kepada segenap jemaah Israel, mereka memalingkan mukanya ke arah padang gurun. Maka tampaklah kemuliaan Tuhan dalam awan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu. Ayat 13 katakan, pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus. Sesuatu seperti sisik halus, seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang pada yang lain, apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu tiap-tiap orang menurut keperluannya masing-masing. Kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya segomer seorang menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada banyak, ada yang sedikit. Kita lengkap ya, lewat lagi. Ayat 21, setiap pagi mereka memungutnya, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Tetapi ketika matahari panas, cairlah itu. Dan pada hari yang ke-6, mereka memungut roti itu 2 kali lipat banyaknya, 2 gomer untuk tiap-tiap orang. Dan datanglah semua pemimpin jemaat memberitahukan kepada Musa, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan. Besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang kamu bakarlah. Dan apa yang perlu kamu masak, masaklah. Dan segala kelebihannya, biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Kita lihatin lagi adik-adik ya. Tapi adik-adik nanti boleh baca lagi di rumah lengkap. Oke. Kita baca di 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya. Sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah
anak-anak. Panjang ceritanya adik-adik ya. Jadi kakak ceritakan singkat. Bangsa Israel dijajah, ya sejarahnya adalah bangsa Israel itu di Mesir, kemudian mereka dijajah selama 430 tahun. Mereka menjadi budak di Mesir. Tapi Tuhan sangat mengasihi bangsa Israel dan mau memberikan yang tanah perjanjiannya. Karena bangsa Israel adalah bangsa kesayangannya Tuhan. Dia mau dibawa keluar untuk dibawa ke tanah perjanjian yang penuh dengan berlimpah susu dan madu. Firman Tuhan katakan. Nah, bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir dipimpin oleh Bapak siapa? Iya betul, pintar. Oleh Bapak Musa. Emang gampang keluarnya? Enggak. Bangsa Israel tadinya nggak percaya. Tapi akhirnya Tuhan memberikan kuasa, otoritas kepada Bapak Musa untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Oh, banyak mujizat Tuhan sudah lakukan. Mulai dari 10 tulah. Nah, adik-adik tahu 10 tulah yang membuat akhirnya Raja Fir'aun memperbolehkan bangsa Israel keluar dari negeri Mesir. 10 tulah. Nah, nanti PR ya buat adik-adik baca dari ayat-ayat sebelumnya. Apa sih? Ada air jadi darah, ya ada tulah katak, ada bara, penyakit sampar, ada hujan es, ada gelap gulita, ada sampai akhirnya kematian anak sulung di seluruh negeri Mesir. Akhirnya bangsa Israel boleh keluar. Sampai di situ selesai perjuangannya? Tidak. Ternyata Tuhan terus memelihara bangsa Israel. Tuhan adalah Tuhan yang bertanggung jawab ya adik-adik ya. Jadi setelah keluar dari tanah Mesir, dikejar sama Raja Firaun dan pasukannya. Wah, terus akhirnya mereka harus tidak ada pilihan. Mereka harus kembali ke tanah Mesir atau mereka harus menyeberang. Di depannya ada laut yang lebar. Nah, bukan selokan ya, selokan kecil. Ini laut yang lebar. Wah, dan dalam. Apa yang terjadi? Tuhan biarkan mereka berenang. Wah, kelelep kali ya, nggak semua bisa berenang ya. Tapi Tuhan Yesus itu luar biasa. Akhirnya apa? Tuhan bukakan laut itu dan dibuatnya seperti tanah yang kering. Akhirnya bangsa Israel bisa menyeberangi laut, namanya Laut Teberau. Menyeberangi Laut Teberau. Firman Tuhan katakan itu sekitar 600.000 orang. Banyak adik-adik bangsa Israel itu saat itu tidak hanya 1-2 orang. Tapi Tuhan memperhatikan 600.000 kehidupan. 600.000 orang Tuhan pelihara. Mereka bisa menyeberangi Laut Teberau itu dalam kondisi kering. Dan ketika Raja Fir'aun mencoba mengejarnya dengan pasukannya, mereka tenggelam. Tuhan menyelamatkan bangsa Israel. Selesai sampai situ, sebelum masuk ke mujizat yang Tuhan berikan saat ini, yaitu kemudian bangsa Israel masuk cari minum. Aduh, haus. Ketemulah sumber air, tapi airnya pahit. Wah, bangsa Israel mulai ngomel-ngomel. Tuhan, Bapak Musa ngapain kalau kita harus minum air yang pahit? Tapi Tuhan kembali melakukan mujizatnya. Akhirnya Tuhan memberikan dengan sepotong kayu, mujizat sepotong kayu bisa membuat air yang pahit menjadi air yang manis yang bisa diminum. Pemeliharaan Tuhan terus dan terus setiap hari. Kemudian apa yang terjadi? Bangsa Israel ngomel lagi. Kalau gitu mah mendingan aku mati. Aku lapar, aku mau roti, aku mau daging, aku mau makan. Kayaknya enakan di Mesir, ada daging. Kalaupun mati nggak apa-apa lah, pokoknya di depan udah habis makan daging. Wah, Tuhan marah nggak? Tuhan masih sayang. Kadang-kadang kita juga suka ngomel ya. Nah, bangsa Israel ngomel, tapi itu mungkin karena masih baru ya, belum biasa dengan Tuhan, belum kenal jauh dengan Tuhan, belum kenal. Padahal mereka baru menikmati, baru merasakan, baru melihat mujizat yang Tuhan sudah kerjakan. Tapi mungkin mereka belum kenal siapa Tuhannya. Mereka belum kenal Tuhan yang mereka sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak membiarkan dirinya tidak dikenal. Akhirnya Tuhan melakukan kembali mujizatnya. Yang kita baca hari ini adalah
Tuhan memberikan roti. Bikin, kayak mama bikin roti gitu. Cari tepung, dari mana? Gak ada. Di padang pasir gak ada tepung. Terus aku lapar, mau motong apa? Ya kan, cari bebek gak ada, cari ayam gak ada. Ada kambing domba, tapi enggak juga. Tuhan melakukan apa? Adik-adik, mujizat itu apa? Sesuatu yang bukan hasil karya kita. Mujizat itu hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kita. Karena dia adalah pencipta langit dan bumi. Apa yang terjadi? Tuhan kirimkan roti dari langit, dari surga. Roti surga. Namanya mana. Bukan tanya mana gitu, bukan. Mana kah rotinya? Bukan. Tapi nama rotinya adalah mana. Nama rotinya mana. Oke. Bentuknya kecil, tapi firman Tuhan katakan itu menjadi roti yang istimewa. Setiap hari Tuhan pelihara bangsa Israel selama 1 hari, 2 hari, 3 hari. Adik-adik, tahu adik-adik berapa lama bangsa Israel muter-muter di padang pasir, di padang gurun, ya, sebelum masuk ke tanah perjanjian? Berapa lama? 1 hari? Iya betul, 40 tahun tadi di ayat 35. Sama 40 tahun Tuhan pelihara. Tuhan berikan mana roti di surga itu setiap hari. Tidak pernah Tuhan lupakan. Dan Tuhan memberikan burung puyuh setiap sore. Itu yang firman Tuhan katakan. Ya, bangsa Israel bisa makan daging, bisa makan roti. Dan Tuhan pelihara selama 40 tahun. 1 minggu itu ada 7 hari. Pada hari yang ke-6 mereka mendapat 2 kali lipat. Kan hari yang ke-7 adalah hari Sabat. Mereka tidak melakukan aktivitas apa-apa. Tapi Tuhan pun tidak tinggalkan. Kalau nggak boleh lakukan apa-apa, terus kurang dong 1 hari. Nah, Tuhan udah siapkan. Di hari ke-6 Tuhan siapkan 2 kali. Hebat ya Tuhan kita ya. Tuhan kita tidak hanya dahsyat dalam memelihara kita, tapi Tuhan kita juga Tuhan yang sangat detail. Tuhan yang sangat memperhatikan kebutuhan kita, keperluan kita, sampai hal yang kecil sekalipun. Ya kan? Kalau mengenai hal yang sangat kecil, firman Tuhan di perjanjian baru, kakak lupa ayatnya di mana, tapi kalian bisa cari. Bahwa Tuhan sangat memperhatikan kita. Bahkan sampai rambut di kepala kita pun terhitung. Aduh kak, kalau kepalanya botak gimana kak? Ngitungnya gimana? Kan gak ada rambutnya. Waktu itu kakak pernah ditanya sama adik sekolah minggu. Kak, kenapa? Kalau rambutnya botak gimana Tuhan ngitungnya? Adik-adik, walaupun kepala botak, tetap ada akar rambut di dalam ini nih, di bawah kulit kepala. Tuhan tahu, Tuhan bisa itu. Firman Tuhan katakan bahwa tidak dibiarkan satu helai pun dari rambut kita ini jatuh tanpa sepengetahuannya Tuhan. Tuhan sangat memperhatikan kita sekecil apapun. Jadi, pelajaran yang kita ambil hari ini adalah pertama, Tuhan kita adalah Tuhan yang dahsyat. Karena Dia menciptakan langit dan bumi, Dia juga yang menciptakan kita. Dan Tuhan yang dahsyat itu yang memelihara kehidupan kita dari hal yang mungkin besar menurut kita sampai hal yang kecil, yang remeh, yang sepele. Tuhan perhatikan. Jadi kita tidak boleh khawatir, kita jangan takut. Karena kekhawatiran itu akan membuat kita ngomel. Ya, ini hal yang kedua. Hal yang pertama tadi berarti kita mempunyai Tuhan yang dahsyat. Tuhan yang memelihara dan mengetahui setiap keperluan kita, bahkan yang sekecil apapun. Hal yang kedua adalah kita tidak boleh ngomel. Firman Tuhan katakan, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukur di dalam segala. Ingat ya adik-adik ya, 1 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Mengucap syukurlah dalam segala hal.
di dalam Yesus Kristus, supaya karena itulah yang dikehendaki Tuhan buat kita. Jadi Tuhan mau kita untuk selalu bersyukur. Gak boleh ngomel. Seperti bangsa Israel ngomel-ngomel, bersungut-sungut, ya kan, membanding-bandingkan hidupnya dengan kehidupan lamanya. Mungkin kalau kita kayak adik-adik bisa kadang-kadang mungkin kok aku nggak itu sih, enakan teman aku mah kaya, dia mau apa aja juga bisa, teman aku mah papanya baik, beliin mainan segala macam, papa aku enggak. Wah. Atau aku mah bodoh, nggak bisa ngerjain PR, apalagi matematika, pelajaran mat, waduh susah banget deh pokoknya, tapi teman aku pinter, aku mau dong kayak dia. Tuhan kok nggak kasih aku otak yang pinter sih, nggak kayak dia. Mulai membandingkan. Wah, enak nih kayaknya kalau punya papanya dia mah nggak pernah marah-marah, mamanya dia tuh nggak cerewet, nggak kayak mama aku. Siapa yang pernah banding-bandingin gitu? Ayo. Ada nggak yang menyesal? Kalau boleh Tuhan, harusnya aku jangan lahir jadi anaknya mama inilah, harusnya jadi mama yang sana aja. Tidak boleh adik-adik ya. Harus belajar bersyukur dalam segala hal. Kalau Tuhan sudah menempatkan adik-adik menjadi anak mama, anak papa, Tuhan pasti punya rencana buat adik-adik. Oke, adik-adik harus tetap bersyukur punya mama, punya papa. Seperti apapun, mungkin tidak seperti yang kamu mau, tapi Tuhan sudah memberikan itu buat kamu. Kamu harus terus bersyukur, doa buat mama papa supaya mama papa diberkati. Berdoa buat mama papa supaya mama papa selalu sehat, selalu akur satu sama lain, punya keluarga yang penuh dengan sukacita, punya keluarga yang takut akan Tuhan, supaya Tuhan juga dipermuliakan melalui kehidupan keluarganya adik-adik. Mau? Hal yang ketiga adalah Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang bisa menembus segala kemustahilan. Apa itu Kak mustahil? Mustahil itu sesuatu yang kamu gak bisa kerjakan. Lukas 1 ayat 37 katakan bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin. Kak, tapi aku gak bisa nih, aku belajar aja. Udah 10 kali Kak aku ngafalin, gak hafal Kak. Berdoa, minta sama Tuhan. Bisa gak Tuhan bukakan pikiran kamu? Bisa gak Tuhan bikin kamu pintar? Bisa. Minta dan percaya. Jangan cuma minta tapi kamu gak percaya. Udah minta Tuhan berikan aku kepintaran, pasti bukan. Ini mah susah, pasti aku gak bisa. Aku gak bisa lah, aku kan bodoh. Kamu udah mengutuki diri kamu sendiri. Tidak boleh. Pada saat kita minta, percaya. Firman Tuhan katakan, mintalah maka kamu akan diberi. Pada saat kamu minta, percaya kamu sudah mendapatkannya, maka Tuhan akan memberikannya. Ya adik-adik ya. Oke. Hal yang ketiga adalah percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala yang mustahil sekalipun. Karena ini yang paling penting. Efesus 3 ayat 20. Kita baca sama-sama ya. Jadi sebagai ayat hafalan juga buat adik-adik. Kita baca di Efesus 3. Efesus di mana? Ayo, perjanjian lama, perjanjian baru. Iya, betul. Perjanjian baru. Efesus 3. Ada yang udah hafal? Pernah ngafalin ayat ini? Efesus 3 ayat 20. Firman Tuhan katakan apa? Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Sekali lagi, Efesus 3 ayat 20. Bagi dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Amin. Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang penuh dengan kasih, Tuhan yang penuh dengan kuasa. Dia melakukan segalanya jauh melebihi dari apa yang bisa kita pikirkan. Jauh melebihi dari apa yang bisa kita doakan.
Karena itu minta kepada Tuhan, datang kepada Tuhan dengan hati yang penuh syukur. Tuhan pasti kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya adik-adik. Ya, adik-adik. Efesus 3 ayat 20, bagi dialah yang melakukan jauh lebih banyak dari apa yang bisa kita pikirkan dan dari apa yang bisa kita doakan. Percayakan hidup adik-adik ke dalam tangan Tuhan yang hebat, tangan Tuhan yang dahsyat, tangan Tuhan yang sanggup memelihara adik-adik dari hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar, bahkan lebih dari apa yang bisa kita pikirkan. Amin. Amin. Puji Tuhan. Percaya terus sama Tuhan Yesus, pegang Tuhan Yesus dalam hidupnya adik-adik, dan lihat apa yang bisa Tuhan Yesus kerjakan dalam kehidupannya adik-adik. Sebagai pemelihara kehidupan kita yang hebat dan luar biasa. Oke, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita mau sama-sama berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman-Mu. Kami percaya Tuhan, hidup kami di dalam tangan Tuhan yang kuat, tangan Tuhan yang hebat, yang bisa memelihara kehidupan kami. Walau kami masih kecil, mungkin kami belum mengerti banyak Tuhan, tapi biarlah Roh Kudus-Mu memberikan kami pengertian, untuk kami boleh peka akan suara-Mu, memberikan kami Tuhan Yesus mengerti akan maksud-Mu. Walaupun kami masih kecil Tuhan, tapi biarlah kami boleh mengerti bahwa Tuhan Yesus yang menciptakan kami, yang bertanggung jawab atas kehidupan kami, yang memelihara kehidupan kami dari hari ke hari. Terima kasih Tuhan, berkati mama papa, berkati keluarga kami Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan sudah memberikan semua dalam kehidupan kami, dan kami mau bersyukur dan berterima kasih untuk apapun yang Tuhan sudah berikan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami kalau mungkin kami pernah bersungut-sungut, kami pernah komplain Tuhan, ampuni Tuhan Yesus. Tapi mulai sekarang kami mau belajar untuk bersyukur kepada Tuhan yang memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima berkat firman-Mu. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Haleluya, adik-adik, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan. Kak Joshua yakin percaya firman Tuhan itu sudah memberkati siapapun yang menonton, yang mendengarkan. Kita mau sama-sama belajar, kita mau sama-sama meyakini firman Tuhan yang tadi sudah disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Dan kita percaya, nggak cuma percaya, kita juga mau melakukan. Nah, sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada sore hari ini. Seperti biasa, Kak Joshua ini menginfokan bahwa besok kita akan ada ibadah sekolah minggu kita. Seperti biasa ada 2 kali, di pagi jam 8 dan siang jam 11. Jangan lupa juga kita karena sebentar lagi sudah merayakan Paskah juga, kita sudah mulai siap-siap untuk latihan. Kemarin yang sempat ikut, bisa diingat-ingat lagi latihannya seperti apa. Bagi yang belum, sama-sama kita akan latihan bareng-bareng besok. Oke, itu aja hari ini. Langsung kita mau lipat tangan, tutup mata. Kita mau bersatu dalam doa untuk mengakhiri ibadah. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan atas pertolongan penyertaan-Mu jika Engkau sudah menyertai kami dari awal hingga akhir ibadah. Dan sekarang kami akan menutup ibadah kami. Biarlah segala pujian penyembahan yang sudah kami naikkan berkenan untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk firman yang sudah disampaikan supaya bisa kami ingat, bisa kami hafal, dan biarlah semua bisa kami lakukan di kehidupan kami masing-masing. Dan biarlah kembali semuanya kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berdoa untuk kakak-kakak yang sudah melayani, yang memberkati, berlipat kali ganda. Kami juga berdoa untuk mama, papa, kakak, adik, teman-teman kami semua dimanapun mereka berada. Biarlah memberkati dengan sukacita, dengan kesehatan, dengan hati yang selalu bersinar seperti Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tutup ibadah kami, ampuni dosa kami yang kami lakukan sekali bersengaja, sehingga setiap doa yang kami naikkan, ucapan sembah yang kami naikkan berkenan di hadapan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Dadah.